Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki berbagai macam suku. Salah satunya adalah suku Rejang, Provinsi Bengkulu. Suku Rejang ini merupakan suku tertua di Indonesia. Ada juga yang mengatakan suku Rejang ini merupakan migrasi dari Sarawak, Kalimantan Utara. Yang zaman kuno dia berbanyak bermukim di Bukit Barisan. Hari ini banyak tersebar di 5 kabupaten utama di Bengkulu. Ada Rejang Lebong, ada Kepahyang, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Rejang itu sendiri. Suku Rejang itu masuk ke dalam rumpun bangsa Melayu. Nah, perlu kita catat ya, Melayu ini bukan suku, tapi bangsa. Kalau di Indonesia, kalau di wilayah Sumatera itu banyak di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, termasuk Bengkulu. Dan juga banyak tersebar di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku juga. Makanya tidak heran bahwa bahasa Indonesia berasal dari Melayu karena memang lebih merata di seluruh Indonesia. Khusus di Jawa, umumnya yang disebut Melayu itu adalah Betawi. Hanya bahasa Melayu ini mirip-mirip di Indonesia tuh. Paling beda di ujung aja. Kemana, kemano, kemane, Rejang mungkin bahasa Melayunya yang paling sulit. Mungkin sama sulitnya dengan Ranai kalau di Provinsi Kepulauan Riau. Kalau di dunia, Melayu ini tersebar di 23 negara. Sekedar untuk pengetahuan, mungkin di antara kita ada yang mau nikah dengan orang Bengkulu atau orang Rejang itu sendiri yang mungkin lupa dengan adat istiadat Rejang, sekedar untuk membuka wawasan kita supaya kita lebih mencintai daerah kita seputar apa itu Rejang, bagaimana cara pernikahannya kalau menikah orang Rejang. Mana tahu kawan-kawan ada yang mau nikah dengan orang Rejang. Mari kita simak bincang spesial saya bersama Mabuya Yabani. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Buya? Alhamdulillah sehat. Apa kegiatan hari ini? Hari ini kita baru saja pulang dari Bandung. Dari Bandung? Ya, dari Bandung. Acara apa tuh? Acara pernikahan adik ipar. Kalau pernikahan adik ipar berarti istri orang Sunda? Orang Sunda, orang Garut. Oh, tepatnya di mana tuh? Daerah Pamengpek nikahnya. Kawan-kawan, ternyata beliau ini orang Sunda juga istri ya? Iya, orang Sunda. Cuman hanya satu itu istri? Alhamdulillah satu. Anak berapa? Anak 5 yang hidup, 2 meninggal. Berarti 7. Ya. 5 hidup, Ya. 2 meninggal. Alhamdulillah kemarin sungkem ke Kiai. Alhamdulillah kata Kiai cukup sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul juga anaknya 7, 2 meninggal, 5 hidup. Oh, di Bengkulu, setahu Ustadz, penduduk asli itu suku apa aja? Penduduk aslinya kalau penduduk tertuanya itu suku Rejang, suku kami. Rejang ya? Ya. Itu tertua ya? Tertua. Punya huruf sendiri. Huruf sendiri? Huruf namanya Kaganga. Terus kalau kabarnya juga di Bengkulu tuh ada suku Melayu ya? Iya, Melayu Rejang. Berarti yang Bengkulu tuh Rejang? Rejang. Oh, berarti Rejang itu adalah Melayu yang berada di Bengkulu. Jadi kalau suku Rejang itu ada huruf Kaganga. Kaganga. Itu huruf Kaganga itu diajarkan enggak di Bengkulu sekarang? Nah, itu yang sayangnya huruf Kaganga itu tidak dilestarikan dan tidak diajarkan ke masyarakat suku Rejang. Lembaga adatnya pun Ya. itu tidak dilembagakan kayak di Melayu. Lembaga adatnya ada? Ada. Ada. Lembaga adat apa namanya? Lembaga adatnya ya warga suku Rejang. Lembaga adat suku Rejang. Ya. Ya kalau Rejang itu tapi ya ada Rejang Lebong, ada Kepahyang. Iya, yang penting ya. Rejang. Rejang, ya. Itu dibiayai pemerintah kan? Kan kalau di Iya, misalnya iya, kalau di Batam kan atau Melayu kan LAM, Lam ya. Lembaga Adat Melayu. Ya. Sebab ya suku tertua di Pulau Sumatera itu suku Rejang benar. Suku Rejang. Kalau di Jambi mungkin kayak suku Kubu. Iya. Kalau di Jambi. Iya, iya, iya.
Kalau suku Melayu ini kan umumnya bahasa mirip-mirip ya. Ada kemano, kemana, kemane. Nah, sekarang kalau Rejang misalnya. Kalau minum itu bahasa Rejangnya apa? Mubioa. Hah? Mubioa. Nah, itu asli bahasa Rejang. Iyalah artinya kan. Nah, Walaupun masuk rumpun Melayu, agak jauh dari Melayu sebenarnya. Apa tadi minum? Mubioa. Bioa. Bioa. Nah, air bioa. Kalau air, Bioa. bioa. Kalau makan, Mukmei. mukmi. Nah, Susah juga ya. nah, Kalau tidur, tidua. 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 Kalau ke dalam, Milem. milem. Nah, Oh, ke dalam milem. milem. Kalau keluar, Dana. dana. Susah juga. Nah, padahal orang Rejang tuh banyak loh. Jangan Ya, salah. ya. Di Bengkulu banyak. Ya. Bahkan di Sumatera Selatan banyak. Ya. Yang berbatasan dengan Bengkulu. Ya, Kan orang Sumatera Selatan banyak bergeser ke Bengkulu. Orang Rejang tadi juga banyak bergeser ke Sumsel, Ya, terutama daerah Lahat. Kalau misalnya saya mau pergi, itu apa tuh? Pukul alau. Pukul alau. Alau. Susah itu. Kalau Melayu umumnya, ini Melayu yang pada umum ya. Ya. Mau Melayu Malaysia, Melayu Thailand, mau Melayu Brunei, bahkan Kalimantan, ya, gampang lah. Kalau misalnya ini nyebut istri apa tuh? Perempuan. Perempuan, bukan perempuan, Bukan. Perempuan. perempuan. Oh, kalau misalnya suami, Aduh. aduh. Kalau misalnya gini, Aduh. Itu kasar tuh. kasar. Kalau misalnya nembak wanita, Dek, aku cinta padamu, itu apa itu? Bi. Pi, Oh, lak ngukucua. pi, ko, Lak ngukucua. lo ngokucu. Ya. Ini kalau mau nikah dengan orang Rejang latihan dulu nih. Iya. Karena banyak orang Rejang tuh, jangan salah. Uang di tempat saya jadi oku tuh, dia ngaku Rejang. Tapi kan sudah tak banyak digunakan karena lingkungan sudah lingkungan Sumatera Selatan. Ya. Setahu gue ya suku Rejang ya. Apa Muslim semua, apa ada yang non? Kalau yang aslinya itu semua suku Rejang itu Muslim semua. Animisme masih ada gak? Animisme udah tak ada lagi. Tak ada lah ya. Tak ada lagi. Jadi bisa dikatakan kalau kita mau nikah dengan orang Rejang, Ya. syaratkan calon suami atau calon istri itu secara umum harus Muslim. Kalau suku Rejang itu yang melamar cowok apa cewek? Cowok. Cowok. Di dalam pernikahan adat Rejang itu ada tahap-tahapnya. Oh, tahap-tahapnya. Ya. Tahap pertama itu tahap perkenalan. Perkenalan. Belum lamaran. Belum lamaran. Oh, Apa istilah di Rejang itu kalau zaman dulu bemete, bemete. pacaran. Oh, pacaran. Nah, tapi bemete istilah pacaran zaman dulu berbeda dengan sekarang. Makanya, Apa bedanya? Nah, bedanya zaman dulu kalau sebelum pernikahan itu biasanya pernikahan itu terjadi 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Mak. Nah, jadi sampai hari H 7 hari 7 malam itu itulah 7 hari 7 malam itulah waktunya bemete, perkenalan antara bujang gadis itu. Mereka bertemu di panggung. Ya, dalam momen itulah mereka berkenalan. Mereka berkenalan di acara itu dan itu ada acara namanya benenet. Benenet. Apa itu benenet? Bujang gadis menari. Kalau di Sumatera Selatan kan ningko. Apa? Lingku, acara lingku. Lingku. Ya. Oh. Kalau di Bengkulu menenet. Menenet. Mereka menari bujang gadis sambil berbalas pantun. Dalam tarian itu? Iya. Sambil nari itu? Iya, pantun muda-mudi. Dan disitulah mereka saling mengenali. Itu sampai pagi. Berarti kalau di Bengkulu secara umum, ini cerita adat ya. Proses pencarian jodoh umumnya ketika ada orang pesta. Apa yang pertama tadi namanya? Benenet. Benenet. Yang kedua? Belendang. Belendang. Kalau proses adat sekarang ada nggak itu masih berlaku? Kalau untuk yang wajib istilahnya itu masih berlaku. Tunangan, bekulo, ya kan, mengisi. Gini. Berarti yang seperti pada umumnya ya. Ya. Tahap awal kenalan dulu. Pacaran dulu. Pacaran. Tapi kalau suku Rejang mungkin pacaran itu orang tua tidak mengizinkan bergaul bebas ya? Tidak. Kalau adatnya tidak. Tidak. Karena ada suku-suku tertentu
Dites dulu perawan atau Ya. tidak. Oh, tak ya. Ya. Tahap kedua lamaran. Belum. Belum. Kan pertama perkenalan dulu. Perkenalan antar calon suami istri. Iya, iya. Habis itu ketemu orang tua. Belum. Apa itu? Belum. Udah pacaran itu baru kalau udah sesuai, baru mengisi, itu mengirim berita. Dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki itu mengirim berita kepada pihak perempuan. Seandainya apakah dia diterima atau tidak. Dia kirim berita dulu, mengisi, berita dulu. Nah, setelah kirim berita, mengisi itu seandainya diterima, maka akan istilahnya baru mereka antara laki-laki dan perempuan tadi bertukar cendera mata. Misalnya perempuan kasih kain panjang tapi belum lamaran. Belum. Nanti dulu perkenalan. Mengisi. Tukar. Udah tuh bekulo dia. Bekulo. Bekulo. Bekulo itu apa isinya? Udah mulai menjurus ke lamaran. Dalam bekulo itu apa? Bekulo itulah yang laki-laki mungkin mengasih selendang ke perempuan. Bukti cinta itu. Bukti cinta itu selendang. Kasih selendang. Yang perempuan kasih kain. Berarti yang perempuan pun ngasih kain. Itulah ikatan cinta mereka tuh dibuktikan dengan itulah. Setelah bukulo baru lamaran. Oke. Kalau perkenalan mungkin tidak ada saling kasih ya, biasa. Tidak ada. Kalau bukulo berarti belum lamaran mereka. Kalau lamaran, kan di beberapa tempat tertentu calon mempelai laki-laki kan tak boleh ikut. Nah, kalau rejang boleh nggak ikut? Boleh. Oh, berarti boleh ikut dalam lamaran. Tapi adabnya, etikanya dalam posisi diam. Diam dia. Tak bicara. Yang berbicara tuh ketua adat. Ketua adat. Rajo yang mewakili. Berarti orang tua pun tak boleh ngomong dalam adat. Tapi ikut boleh. Oh, berarti harus ada jubir. Iya. Jubir itu rajo tadi. Iya, rajo. Oke. Berarti dalam lamaran itu, Bu ya. Biasanya membawa apa pihak laki-laki? Ya ada berbentuk emas, bentuk kain. Sama. Kayak yang lain lah, Tapi kalau makanan buah, itu gula, kopi. Itu biasanya di dalam makanan untuk itu tuh ada yang makanan khusus itu ada namanya kue serabi tuh. Oh, kue serabi. Itu makan sama-sama di sini. Oh, bukan kayak apel jeruk itu tidak. Tidak ada. Berarti makanan yang khusus yang identik dengan pernikahan. Oke, berarti kalau ada terjang nih. Karena ada orang mau nikah orang rejang asli. Umumnya laki-laki tuh ngasih berapa ke perempuan? Kalau rejang itu karena menjaga anak gadis itu dijaga biasanya lumayan tinggi. 100 juta cukup? Cukup. 50, paling itu 25 itu. 25 minimal. 25. Berarti kalau begitu pernikahan itu secara umum di tempat perempuan. Ya. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki kalau dia ingin mengadakan acara itu namanya ada males bilai. Tapi tuntaskan dulu di perempuan. Artinya di perempuan diutamakan. Di perempuan tuh ya, ijabnya segala macam di perempuan. Ijabnya, pestanya di perempuan. Kalau yang laki-laki orang mampu bisa juga resepsi. Terpisah. Ya, 3 hari, 4 hari setelah itu, 7 hari boleh tempat laki-lakinya. Oh, berarti seperti umumnya orang Jawa kali itu ya. Artinya tapi tuntaskan dulu pihak perempuan. Kan kalau di Sumatera Selatan kan nikahnya tempat laki-laki. Berarti bedanya di situ. Terus dalam prosesi ada terjang, gitu ya. Ada nggak yang namanya kalau Melayu kan pakai pantun-pantun. Iya. Kalau rejang gimana? Iya, itu tadi pas lamaran itu berbalas pantun. Antara yang menerima itu balas pantun. Oh, berarti mulai dari lamaran tadi sampai ke pernikahan, sampai ke pesta. Itu banyak pantun. Tapi pantunnya pantun Melayu apa rejang? Pantun Melayu, pantun rejang, tapi Melayu rejang. Yang bahasa tadi itu. Bahasa tadi. Waduh. Kalau misalnya ada orang luar datang itu, tetap gunakan pantun itu. Makanya digunakan ke ketua suku tadi. Oh,
bukan orang ini. Maka setiap desa itu ada ketua suku. Setiap desa ada ketua suku. Desa ketua suku. Oh, berarti yang membalas pantun itu tidak harus keluarga dekat. Tidak harus keluarga dekat. Orang yang ketua memang suku. Biasa itu. Iya, emang ketua suku. Bukan desa A ke desa B, ini masih desa A ke desa B, ada ketua sukunya. Maka ketua suku di desa ini yang menerima ketua suku desa ini. Oh, berarti sama-sama antar ketua suku. Iya. Makanya setiap pernikahan itu ada yang namanya kalau kita lewat banyak kecamatan itu ada uang untuk melewati kecamatan itu ada. Nanti ini baru unik nih. Maksudnya gimana? Kalau saya nikah di desa A, mau nikah ke desa B. Ini berarti ada berapa desa yang dilewati kecamatan. Ini kan wajib diundang orang ini, enggak? Enggak, harus bayar istilahnya apa itu? Orang lewat, izin lewat kepada ketua suku. Iya. Berapa itu? Itu enggak ditetapkan. Oh, itu cuma itu nyukup aja. Syarat saja. Itu ngukurnya kecamatan apa desa? Kecamatan. Oh, berarti kalau melangkahi 5 kecamatan di antara mempelai laki-laki ke perempuan, ya berarti ngasih 5 lah ya. Itu namanya uang adat. Uang adat, tetapi nilainya tidak ditentukan. Oh, sekedar saya tidak tentukan. Formalitas saja ya. Saja. Supaya menjaga menghormati adat yang kita lewati. Tetapi yang bersangkutan umumnya diundang juga. Biasanya diundang. Diundang. Itu diberikannya sebelum lewat apa sesudah? Sebelum lewat. Artinya ngasih tahu ya. Itulah memang setiap daerah beda adatnya ya. Kalau di suku Rejang itu kekuasaan harta. Kalau di Padang Pariaman kan di perempuan semua, perempuan ya. Kalau Semende kan Tunggu Tubang, anak perempuan pertama. Nah, khusus kalau di Rejang itu bagaimana harta itu? Kalau di Rejang kayaknya menurut agama Islam aja ya. Tidak ada khusus harta pernikahan itu untuk istri, suami tidak ada. Berarti berdasarkan undang-undang. Kalau kita nak nikah, itu yang menentukan keluarga ibu apa keluarga bapak. Sebab kalau di Semende kan namanya meraja. Kalau di Padang Pariaman nenek mama. Nah, kalau Rejang tadi apakah kedua belah pihak? Kedua belah pihak. Berarti tidak ada yang lebih kuasa. Jadi makanya sebelum tunangan tadi, makanya setelah ada acara mengisi, maka kedua belah pihak ada namanya berasan. Oh, kedua belah pihak berasan. Berasan. Pihak perempuan mengumpulkan pihak keluarga dia, itulah berasan. Musyawarah kalau bahasa ininya kerennya. Tapi keluarga perempuan ini melibatkan bapak dengan ibu. Berarti bersama-sama. Iya, bersama-sama. Itulah berasan. Apa gimana acaranya? Nanti loh, berarti tahapannya apa pertama tadi? Pacaran. Berarti mengisi. Bukulo. Berarti berasan. Lamaran yang kelima. Berarti yang keenam baru akad nikah. Panjang juga ceritanya. Antara lamaran ke akad nikah umumnya berapa hari? Itu tergantung kesepakatan. Tapi tak sampai lama ya? Tak sampai lama. Apa ada di Batam itu kadang sampai 2 tahun. Itu tidak ya? Biasa tidak. Biasanya kalau ya zaman dulu ya kan ya nunggu panen. Biasanya kan. Jadi maksimal 6 bulan lah ya? Jadi persoalannya sekadar untuk kebutuhan biaya. Tetapi secara umum di situ kalau biaya pesta di tempat perempuan umumnya ya itu dibebankan kepada pihak laki-laki atau lebih kepada bersama? Ke pihak laki-laki itu tadi itulah biaya yang diminta tadi sudah itu tidak dibebankan lagi. Oke, kalau di Sumatera Selatan kan selain biaya uang kadang-kadang kan bawa lemari, bantal, dipan. Kalau Rejang tidak? Di Rejang tidak ada yang bawa alat-alat kosmetik segala macam, tidak ada. Tapi itulah uang tunangannya berapa, maharnya berarti berapa. Simple lah. Oke, saya kira itu Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Suatu saat kita bisa berjumpa kembali. Nah, mudah-mudahan ilmunya Bu ya ada dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu ya. Oke. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.